Shalom teman-teman. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online, tapi saya percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum memulai ibadah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Bapa. Walaupun kami melakukan ibadah ini secara online, tapi hadirat-Mu Tuhan akan nyata dimanapun kami berada Bapa. Kau siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh baik kasih Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Dan mari kita satukan hati dan pikiran kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah.
yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali di pagi yang indah ini, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menjadi bahagian dalam perjalanan kehidupan kita, bukan hanya hari ini tetapi hari-hari ke depan. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati nafas hidup. Kami boleh ada semua karena Tuhan. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami, supaya dari firman-Mu ini kami semakin diteguhkan dan dikuatkan menjalani hari-hari anugerah Tuhan di masa-masa pandemi ini. Baik hamba maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, berkati kami semua. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15.
Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan, kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan dalam Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan mau memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ini, kita mau belajar satu tema. The reason is you. Ketika membaca tema ini, Ibu sedikit berpikir dari beberapa sisi. Ibu pernah mengalami hal ini. Alasannya adalah kamu. The reason is you. Namun sebelum kita lebih jauh, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah kisah. Saya mengambil dua nama ya. Kalau perempuan, saya beri nama Yana, dan yang laki-laki saya beri nama Andi. Jadi kalau perempuan, posisikan diri sebagai Yana, dan kalau laki-laki posisikan diri sebagai Andi. Suatu ketika ayahnya berkata seperti ini ya, karena mereka tinggal di bantaran rel kereta api, jadi mereka tinggal dekat-dekat situ. Lalu ayahnya berpesan seperti ini, jangan pernah main layangan atau main apapun dekat dengan rel kereta api, karena di situ sangat berbahaya. Kita tidak tahu jadwal dan waktu kereta api lewat. Sang anak satu ketika mendengarkan, kedua, ketiga, dan beberapa kali. Tapi suatu hari sang anak ini, kenapa sih ayah selalu melarang untuk seperti itu? Dia pengen mencoba. Dia tidak mengindahkan lagi larangan tersebut untuk tidak melakukan aktivitas di sekitaran rel kereta api. Karena dia berpikir, mungkin ini ayah cuma ngomong-ngomong doang seperti itu, tidak ada alasan yang jelas yang dia berikan ayahnya. Ayahnya cuma melarang jangan ke sana, jangan bermain di sana, tanpa memberi alasan yang pasti bahwa seperti ini. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, sang anak si Andi atau si Yana ini bermain-main di seputaran rel kereta api. Tiba-tiba apa yang terjadi dengan anak ini?
menghiraukan dan tidak memperhatikan ada kereta api yang akan lewat. Untung ada bapaknya, untung ada ayahnya yang ada di sekitar itu. Dengan cekatan sang ayah segera menolong anak yang hampir tertabrak kereta api. Namun apa yang terjadi, anak-anakku? Sang anak selamat, tetapi apa yang terjadi dengan sang ayah? Sang ayah yang berkorban buat anaknya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa sang ayah terhadap anaknya ini? Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, seberapa sering kita seperti anak-anak ini? Seberapa sering siswa-siswi SMA Kristen Pelita Kasih yang laki-laki dan perempuan sama seperti Andi, sama seperti Yana, yang suka marah, ngambek, protes ketika ayah tidak mengizinkan untuk kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Dan seberapa sering kita protes kepada Tuhan ketika Tuhan pun melarang kita melakukan hal itu. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama kita. Ya, mungkin selama ini kita sudah mengira kalau Tuhan berbuat seperti itu tanpa alasan yang jelas. Sama seperti Andi atau sama seperti Yana yang mengira ayahnya tidak punya alasan yang jelas dengan melarangnya bermain layangan, dengan melarangnya bermain apapun di seputaran atau di pinggir rel kereta api. Padahal sebenarnya ayahnya punya alasan yang jelas. Alasan sang ayah, karena sang ayah sangat mengasihinya dan tidak mau melihat Andi atau Yana mengalami kecelakaan atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Di masa-masa pandemi sekarang, banyak di antara anak-anakku pun di antara kami guru, orang tua yang terkadang tidak taat pada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, apalagi kalau sudah ketemu nih dengan teman-teman, tidak ada lagi istilah jaga jarak. Tidak ada lagi istilah pakai masker dan semua-semuanya. Ya, kita sudah pernah ya, hampir kita sudah tatap muka, tetapi sebuah peristiwa, sebuah virus yang apa namanya di biologi itu lagi, virusnya pun semakin bertambah lagi dan sekarang kami guru-guru harus melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Kalian pun seperti itu, maka bertambahlah kebosanan itu. Aduh, dede tinggal mikir sedang di rumah, belajar mikir sedang dari rumah, semakin tidak dimengerti ini pelajaran. Nah, ada alasan-alasan tertentu yang harus kita penuhi, ada alasan-alasan tertentu yang harus kita lihat dari peristiwa ini. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian pula dengan Allah. Dia punya alasan yang sangat jelas. Dia punya alasan yang sangat jelas, yaitu kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia rela melakukan apapun juga
bahkan rela mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita, demi kalian, dan demi ibu, demi orang tua. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ingat bunyi Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pesan yang terakhir dari bacaan kita pagi hari ini adalah jika Allah melarang kita melakukan hal-hal yang nantinya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk, jika Allah melarang kita melakukan hal-hal yang nantinya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk, jangan berbuat dan jangan berburuk sangka dulu. Allah ini meninggalkan saya. Allah ini tidak adil. Allah ini, Allah begini, Allah tidak memperhatikan dan sebagainya. Sudah tidak yakin lagi dengan keberadaan Allah, sudah tidak mempercayai lagi keberadaan Allah. Padahal ada alasan tertentu dari Allah. Ingat, Tuhan melakukan itu semua just because of you. The reason is you. Itu lakukan. Karena itu anak-anakku sekalian, ingat bahwa Allah melakukan semua untuk kita. Just because of you, the reason you. Ambil waktu sejenak untuk berdiam diri, berdoa, supaya kita tidak salah sangka dan selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan hanya di masa-masa pandemi ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan virus COVID ini dari diriku. Tuhan, setelah ini lewat, dilupami lagi Tuhan. Karena dikatakan ada alasannya untuk berdoa, ada alasannya untuk sering-sering berdoa. Padahal Tuhan mau dalam hidup kita. Kita berdoa, kita berdiam diri, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan setiap waktu. Tidak hanya ketika kita mengalami pergumulan hidup, tetapi setiap saat. Dan itu alasan Tuhan juga untuk kita. Dia selalu mendampingi dan selalu mengasihi kita. Ingat, anugerah terindah Tuhan dalam hidup ini, Dia sudah berkorban buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya yakin bahwa anak-anakku akan tetap sehat, semangat menjalani hidup anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa ada alasan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menegur kami, ketika Tuhan mengangkat kami dari keterpurukan, atau ketika Tuhan tidak mengindahkan kami dalam waktu tertentu. Tuhan mau supaya dalam perjalanan hidup kami ini, kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat doa kami, lewat renungan pribadi kami, dan lewat proses perjalanan kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan,
hadirlah selalu dalam kehidupan kami, dan biarlah selalu kasih Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin, kami percaya virus COVID-19 ini akan berlalu dari kehidupan kami, dan saatnya nanti kami boleh kembali bertemu, bertatap muka secara normal seperti sedia kala, karena Tuhan yang menuntun dan memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini ketika kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan kami kepadamu. Kau Tuhan, Engkau atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk merubah hidup kami menjadi semakin hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati sekolah ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang militan, generasi yang unggul, dan tentunya berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Mem Jen sebagai pimpinan kami, sebagai kepala sekolah. Engkau berkati Mem Jen, Engkau berikan dia hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga saat keputusan, pilihan-pilihan, kebijakan-kebijakan, semuanya tentunya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Pihak yayasan, hamba-Mu berdoa juga hati mereka semua, sehingga mereka juga bisa mengambil keputusan yang para tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk para peserta didik Tuhan, siswa-siswi SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati juga mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini Tuhan, mereka melakukan pembelajaran online secara virtual. Hamba-Mu percaya juga Tuhan, mereka tidak kehilangan semangat, dan tentunya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka, jauhkan pergaulan yang sia-sia, tapi biarlah
kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.